Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Simon SSCMM dari Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Tadulako dengan judul disertasi Analis Peran Industri Pengolahan, Tinjauan Input-Output Perekonomian Sulawesi Tengah. Harapan saya ke depan bahwa disertasi ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah daerah dan seluruh swasta dalam keterkaitan mendukung hilirisasi industri ekonomi di Sulawesi Tengah. Berbagai temuan dalam riset disertasi seperti kaitan sektor industri dan dampak terhadap ekonomi makro akan berpengaruh untuk perencanaan dan pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah. Demikian penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum sidang ujian terbuka promosi doktor dimulai, mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Kepala BPS Sigi, yang kami hormati Kepala Bank Danamon, yang kami hormati tim Perswil, yang kami hormati Nyonya Eva, istri dari Bapak Simon, yang kami hormati Ibu Lilia. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 25 Juli tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Simon, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul disertasi analisis peran industri pengolahan dalam perekonomian, tinjauan IO perekonomian Sulawesi Tengah dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat penguji eksternal kita pada hari ini, Bapak Dr. Madris SE, BPS, MSI. Selamat datang Pak Madris, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Hadirin sekalian yang sempat hadir untuk mengikuti sidang ujian terbuka pada pagi hari ini, dan saudara Promovendus, dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Simon. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Repol Patatope SE. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Doktor. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, APU, ASN. Yang kedua, Sekretaris yang terhormat Dr. Suparman, SE, MSc. Yang ketiga, oponen eksternal Bapak Dr. Madris SE, DPS, MSI. Yang terhormat anggota oponen internal Dr. Muhammad Ihwan. Yang terhormat anggota oponen internal Dr. Samsudin HM, SE, MSI. Yang terhormat kopromotor Dr. Edi Taqwa, SE, MSI. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik saudara Provendus mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada pagi hari ini. Yang pertama, nama Simon Simon SSI MM, NIM C203-21001, tempat tanggal lahir Donggala 20 Mei 1966, alamat Jalan Ostista 4, nomor 10, Palu. Nama istri Eva Hidayat Baramuli. Nama anak-anak Richard Baramuli Antolis, Sarjana Komunikasi, Andre Antolis, Sarjana Komunikasi. Provendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar Negeri 4 di Donggala tahun 77, SMP di SMP Negeri 1 Palu tahun 80, kemudian SMA Negeri 1 Palu tahun 1983 di Kota Palu. Menyelesaikan program Diploma 3 Akademi Ilmu Statistik di Jakarta pada tahun 1990, menyelesaikan program S1 Statistika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1995, serta menyelesaikan program S2 Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan doktoral di Pasca Sarjana Universitas Tadulakos sejak tahun 2021. Provendus bekerja sebagai ASN sejak tahun 1985 pada kantor BPS Provinsi Sulawesi Tengah, menjabat sebagai Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis BPS Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 1996 dan menjabat Kepala BPS Kabupaten Bangkai Kepulauan tahun 2010, kemudian menjabat Kepala BPS Kabupaten Morowali tahun 2010-2020 dan menjabat Kepala BPS Kabupaten Parigi Motong 2020-2024. Provendus masih aktif dalam berbagai kegiatan yayasan pendidikan sosial sampai saat ini. Saudara Provendus telah menulis karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Provendus yang dipublikasikan pada Indonesian Journal Science and Technology Index Sinta 2, yaitu Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan JIMKES dengan judul Analysis of the Role of Manufacturing Industry in the Economic Input-Output Review of Central Sulawesi Economic, dengan judul disertasi Peran Industri Pengolahan dalam Perekonomian Tinjauan Input-Output Perekonomian Sulawesi Tengah. Beberapa temuan dalam kajian disertasi Provendus antara lain: yang pertama, bahwa subsektor industri pengolahan logam dasar mempunyai peranan yang paling dominan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, baik nilai outputnya maupun nilai tambah brutonya. Dampak permintaan akhir atau final demand sektor industri pengolahan terhadap nilai tambah bruto ekspor sebesar 13 miliar 300 juta, konsumsi rumah tangga 1,989 miliar atau 12,9%, dan investasi 730,10 miliar. Keterkaitan ke belakang atau backloading case memperlihatkan bahwa subsektor industri karet
barang dari karet dan plastik memiliki nilai yang sangat dominan, terutama dari sisi keterkaitan ke depan dan ke belakang subsektor industri pengolahan makanan dan minuman yang memiliki nilai terbesar. Hasil perbandingan peranan menunjukkan nilai tambah bruto output sektor ekspor antara tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan 10 kali lipat selama periode 2005 sampai dengan 2016. Koefisien tenaga di sektor industri pada tabel I/O 2005 9,399 menurun menjadi 2,190 pada tabel I/O 2016, menunjukkan bahwa sebelumnya padat karya padat modal dengan menggunakan teknologi dan SDM lebih efektif dan efisien. Tingkat produktivitas sektor industri pengolahan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan 0,106 miliar per pekerja, meningkat 76,8% selama tahun 2005 sampai dengan 2016, menjadi 0,457 miliar per pekerja pada tahun 2016. Beberapa kebaruan penelitian yang sudah disampaikan oleh Propendus, dan kami berprinsip bahwa setelah membaca dan menelaah disertasi dari saudara Propendus, kami sebagai promotor dan kopromotor mencermati kembali secara saksama dari disertasi ini, mulai dari konseptualnya, metode penelitiannya sampai pada pembahasan. Maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak diujikan oleh tim penguji pada pagi hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi dipandang layak oleh tim promotor, tentu ujian sebagai bahan evaluasi, sebagai pertanda bahwa memang saudara Propendus mampu mempertahankan disertasinya sangat kita butuhkan. Demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tope. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Analisis Peran Industri Pengolahan dalam Perekonomian, Tinjauan Input-Output Perekonomian Sulawesi Tengah. Saya persilakan saudara sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Saya persilakan Bapak Dr. Suparman SE, MSI, silakan. Baik, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Pascasarjana Upastadulako nomor 3188 UN 28.12 KM 2025 tentang penetapan penguji ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 Pascasarjana Upastadulako, Direktur Pascasarjana Upastadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini, nama Simon, NIM C203-21001, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian analisis peran industri pengolahan dalam perekonomian, tinjauan I/O perekonomian Sulawesi Tengah. Tim pelaksana: 1. Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Eng sebagai ketua penguji. 2. Dr. Suparman SMSI sebagai sekretaris penguji. 3. Dr. Madris SE DPS MSI sebagai penguji eksternal. 4. Dr. Muzakir SMSI sebagai penguji internal. 5. Dr. Muhammad Ihwan sebagai penguji anggota. 6. Dr. Samsudin HM MSI sebagai penguji anggota. 7. Profesor Dr. Rel Pol Patatope SE sebagai promotor penguji. 8. Dr. Edi Takwa SMSI sebagai ko-promotor penguji. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat. Keputusan ini berlaku
terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 10 Juli 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Eng NIP 19630306 1988-031003. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suparman. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promopendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan Promopendus menyapa yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian M selaku Ketua Penguji MIT. Yang amat terpelajar, Dr. Suparman SMSI selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat Dr. Madris SE yang DPS MSI selaku penguji eksternal. Selamat datang Pak. Yang terpelajar Dr. Mujakir SMSI selaku penguji internal. Yang terpelajar Dr. Muhammad Iwan selaku penguji anggota. Yang terpelajar Dr. Samsudin Hayam MSI selaku penguji anggota. Yang amat terpelajar Profesor Dr. R. Paul Patato PSE selaku promotor penguji. Yang terpelajar Dr. Edi Tagwa SMSI selaku co-promotor penguji. Pertama-tama puji dan syukur Promopendus sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberi kesempatan dalam mengikuti sidang ujian terbuka promosi doktor. Disertasi yang kami bawakan dengan judul analisis peran industri pengolahan dalam perekonomian tinjauan I.O. perekonomian Sulawesi Tengah. Analysis of the role of manufacturing industry in the economy input output review of Central Sulawesi Economy. Sebelumnya juga Promopendus sedikit menyampaikan bahwa dalam tulisan yang dibagikan dalam disertasi itu harus tertulis kata disertasi, bukan seminar terbuka. Demikian kita ketahui dari paparan ini ada kerangka pemaparan. Pertama, dari pemaparan disertasi pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, kerangka pemikir, metode penelitian, hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan serta saran. Di sini ada gambaran mengenai hilirisasi industri yang tengah terjadi atau berlaku yang di daerah Sulawesi Tengah. Ini gambaran contoh. Selanjutnya, pada pendahuluan pertama, latar belakang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya permintaan nikel dunia terkaitan dengan energi yang terbarukan, energi yang tentang nikel, permintaan tentang mobil listrik dan sebagainya, pemerintah pusat melakukan hilirisasi industri dengan melakukan hilirisasi industri dengan mengurangi ketergantungan ekspor terhadap bahan mentah. Sekaligus juga dengan meningkatkan peran industri pengolahan manufaktur. Ini dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengolahan pertambangan, mineral, serta ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengolahan industri. Kondisi nasionalnya bahwa dari data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional 2004 mencapai 5,03% dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang terbesar adalah 18,98%.
Presiden Prabowo dalam meresmikan pabrik nikel lithium baru-baru ini menyebutkan bahwa hilirisasi disebut sebagai kunci pembangunan bangsa. Dalam kaitan juga Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hatib juga ketemu pendapat dengan Komisi 2 DPR ini tentang meminta porsi lebih dana bagi hasil dari kawasan industri nikel di Morowali. Secara gambaran umum bahwa kondisi ekonomi Sulawesi Tengah, bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ini rata-rata 11,21% selama 2016 sampai 2024, lebih tinggi dari kondisi nasional 4,15%. Demikian juga di atas dari target RPJMD Sulawesi Tengah antara 2001-2026 itu hanya 6,0 sampai 6,5%. Tentu pertumbuhan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong dari ekspor. Ekspor Sulawesi Tengah itu meningkat 13 kali lipat sejak 2016 sampai 2024. Bernilai 21.237 juta US dollar di tahun 2024. Demikian juga investasi yang masuk. Ada 6 kali lipat sejak 2016 sampai 2024 mencapai 118 triliun pada tahun 2024. Namun di satu sisi, ini ada tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Sulawesi Tengah, ada 11,24% di 2024. Ini masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di nasional 8,57%. Di satu sisi ada gap yang melebar tentang indeks dari Gini ratio 0,309. Selama 2016 sampai 2024, peran kontribusi sektor industri begitu menonjol, mendukung perekonomian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Di 2024, 41% lebih peranan sektor industri. Promopendus menyampaikan rumusan masalah, tujuan penelitian dan riset gap. Dari rumusan masalah, Promopendus menyampaikan pertama, subsektor industri pengolahan apa saja yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Sulawesi Tengah. Yang kedua, bagaimana dampak final demand industri pengolahan terhadap nilai tambah bruto. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan backward linkage dan forward linkage sektor industri pengolahan terhadap perekonomian lainnya di Sulawesi Tengah. Terus keempat, bagaimana peran industri pengolahan dari nilai tambah bruto, output dan ekspor pada IO 2005 dan IO 2016. Demikian juga ada tujuan penelitian mengidentifikasi subsektor industri pengolahan apa saja yang mempunyai peranan penting. Dua, menganalisis dampak final demand sektor industri terhadap nilai tambah bruto. Tiga, menganalisis ketarikan ke belakang backward linkage dan keterkaitan forward linkage sektor industri pengolahan. Keempat, menganalisis peran nilai tambah bruto, output dan ekspor dari industri pengolahan pada tabel IO 2005 dan 2006. Promopendus menemukan mengenai riset gap dari sejumlah kaitan di atas bahwa pertama, riset gap yang dihasilkan mengenai analisis peran dominan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Sulawesi Tengah. Kedua, menganalisis dampak permintaan akhir, final demand dan sektor industri pengolahan terhadap nilai tambah bruto. Ketiga, mengidentifikasi keterkaitan langsung ke depan forward linkage dan backward linkage dari subsektor industri pengolahan. Keempat, menganalisis perbandingan peranan NTB, output dan ekspor pada IO 2005 dan 2016. Selanjutnya pada tinjauan pustaka dan kerangka pikir, Promopendus mengangkat teori tentang konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama dari teori Keynes, ini menyangkut tentang pendapatan adalah sama dengan konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah, kurangi ekspor dan adanya teori keseimbangan antara supply side dan demand side. Kedua, mengenai teori dari Arthur Lewis dan Horace Machinery. Ini mengenai perubahan struktural ekonomi, transformasi ekonomi dari sektor pertanian tradisional menuju perekonomian yang lebih modern. Di mana kita lihat dari Lewis dengan dua sektor ini mengenai surplus tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern. Sedangkan Machinery ini tentang mengubah struktur ekonomi bertahap dari pola pertanian tradisional menjadi berbasis industri. Kerangka pemikir dari yang diangkat oleh Promopendus di sini ada tersampaikan mengenai
dari sektor industri pengolahan terhadap struktur subsektor industri pengolahan, dampak final demand, serta keretakan backward peranan industri pengolahan pada NTB output ekspor IO 2005 dan 2016. Metode penelitian yang digunakan pertama, Permopendus menggunakan jenis dan sumber data. Pertama, IO, tabel IO 2005 dan tabel IO 2016. Terus di samping sini juga ada survei dari industri besar sedang dan beberapa survei lain yang bersumber selain dari BPS juga ada dari instansi lain. Kedua, metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terkait analisis struktur, analisis keterkaitan ke belakang, analisis keterkaitan ke depan, pengganda dan perbandingan peran. Alat analisis yang kami gunakan adalah tabel input output. Di sini dilihat pada kuadran pertama ada sektor produksi adalah input dan output merupakan transaksi antara input output pada sektor produksi. Terus ada permintaan akhir untuk final demand-nya ada dari permintaan akhir dari final demand itu ada dari sektor ekspor, ada dari final demand terhadap final demand terhadap konsumsi rumah tangga, final demand juga terhadap kondisi konsumsi pemerintah dan sebagainya. Di satu sisi pada kuadran ketiga itu adalah dari sisi pendapatan. Itu ada nilai tambah dari surplus, upah gaji, pajak tak langsung dan subsidi. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 ini, hasil penelitian Permopendus menemukan bahwa subsektor industri pengolahan logam dasar mempunyai peran dominan dalam nilai tambah dan output. Kedua, dampak permintaan akhir final demand terhadap NTB ini penggunaannya paling besar adalah untuk ekspor sebesar 82,21%, baru konsumsi, investasi dan pemerintah. Tiga dampak permintaan final demand terhadap kebutuhan tenaga kerja ini adalah digunakan untuk ekspor 49%, konsumsi rumah tangga 48%. Permopendus juga menemukan mengenai hasil penelitian keterkaitan belakang backward linkage dan forward linkage-nya, bahwa pada keterkaitan ke belakang backward linkage menunjukkan bahwa subsektor industri karet, barang dari karet, plastik ini memiliki nilai yang paling dominan. Sementara dari forward linkage-nya bahwa industri pengolahan makanan minuman memiliki nilai yang paling dominan. Hasil penelitian yang keempat, ini perbandingan peranan NTB output dan ekspor IO 2005 dan 2016. Di mana 2005 Permopendus menemukan bahwa didominasi oleh sektor industri makanan minuman serta barang dari industri kayu, barang kayu dan anyaman bambu. Sedangkan pada tahun 2016 didominasi oleh industri logam dasar dan subsektor industri penggilingan minyak, gas dan batu bara. Permopendus menemukan antara nilai tambah output dan ekspornya meningkat sebanyak 10 kali lipat sejak 2005 sampai 2016. Novelty kebaruan daripada penelitian ini. Pertama, subsektor industri pengolahan logam dasar mempunyai peran paling dominan. Kedua, dampak permintaan akhir final demand dari sektor industri sebesar 16 miliar ini digunakan untuk komponen paling besar adalah ekspor. Baru konsumsi rumah tangga dan investasi. Ketiga, terdapat keterkaitan belakang backward linkage dan forward linkage. Ini menunjukkan bahwa pada subsektor karet, subsektor industri karet, barang dari karet memiliki nilai yang terbesar. Sedangkan dari sisi forward, industri bahan makanan dan minuman memiliki nilai yang dominan. Keempat, diperoleh indeks keterkaitan ke belakang IBL lebih besar daripada indeks keterkaitan ke depan, di mana dengan demikian maka industri pengolahan ini banyak bergantung dari input dari sektor lain. Sebagai pendorong industri pengolahan lainnya, penyajian bahan baku ini banyak dilakukan oleh sektor industri pengolahan. Sedangkan keterkaitan ke depan ini untuk industri makanan juga mempunyai daya dorong yang kuat. Kelima, subsektor industri pengolahan makanan minuman merupakan subsektor
unggulan atau kunci subsektor industri pengolahan di Sulawesi Tengah. Keenam, nilai perbandingan peranan nilai tambah bruto antara output dan ekspor mengalami dari 2006 dan sampai 2005 sampai 2016 mengalami 10 kali peningkatan. 7. Perbandingan sektor unggulan I/O di 2005 ada 3 sektor unggulan. Yang pertama subsektor industri barang dari kayu, hutan, kedua subsektor industri kertas, yang ketiga subsektor industri alat angkut. Sedangkan pada I/O 2016 hanya 1 sektor unggulan, sektor kunci adalah industri makanan dan minuman. 8. Terdapat perbedaan peran bahan baku yang digunakan. Pada I/O 2005, peran bahan baku digunakan adalah berasal dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan pada tahun 2016, bahan baku yang digunakan dalam proses industri berasal dari sektor logam, dari nikel dan minyak, situ dan sebagainya. Nah, pada poin ke-9, Prof. Fendus menyampaikan bahwa koefisien tenaga kerja ini dari 2005 ke 2006 mengalami penurunan dari 9,399 menjadi 2,190. Ini menunjukkan bahwa subsektor industri pengolahan umumnya dari padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin teknologi SDM yang lebih baik sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Prof. Fendus juga menemukan bahwa tingkat produktivitas industri pengolahan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan dari 0,11 miliar per pekerja meningkat 76,8% menjadi 0,45 miliar per pekerja. Dan yang terakhir 10 bahwa dampak permintaan akhir final demand sektor industri untuk kebutuhan tenaga kerja Sulawesi Tengah ini 93.673 orang pekerja. Sedangkan yang paling dominan adalah digunakan untuk ekspor 49% dan konsumsi rumah tangga 48%. Selanjutnya, Prof. Fendus mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama bahwa sektor industri pengolahan logam mempunyai peranan paling dominan dalam perekonomian Sulawesi Tengah baik dari output dan nilai tambah. 2. Dampak permintaan akhir final demand ini banyak digunakan untuk konsumsi dominan adalah ekspor, baru konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal bruto investasi. 3. Keterkaitan ke belakang backward linkage memperlihatkan bahwa industri karet, barang dari karet, plastik memiliki nilai dominan. Sementara keterkaitan ke depan forward linkage memperlihatkan bahwa subsektor industri pengolahan makanan minuman mempunyai nilai yang dominan. Keempat, subsektor industri pengolahan makanan merupakan sektor kunci atau sektor unggulan. 5. Perbandingan antara NTB output dan ekspor itu selama 2016 sampai 2015 meningkat sebanyak 10 kali, di mana pada tahun 2005 NTB output itu banyak didominasi oleh subsektor industri makanan dan industri barang dari kayu, sedangkan untuk 2016 didominasi oleh industri logam dan migas. Keenam, dampak permintaan akhir final demand terhadap kebutuhan tenaga kerja Sulawesi Tengah tadi sudah disebutkan, penggunaannya paling dominan untuk ekspor. 7. Koefisien tenaga kerja ekspor tenaga kerja sektor industri pengolahan pada tabel IO 2005 mencapai menurun menjadi 2,190 menunjukkan adanya perubahan dari industri pengolahan padat karya menjadi industri yang dengan padat modal. 8. Produktivitas industri pengolahan secara keseluruhan meningkat sebanyak 76,8% dari tahun 2005 ke 2016. Prof. Fendus juga memberikan saran dan rekomendasi. Pertama, saran mendorong pertumbuhan industri pengolahan perlu program pengembangan SDM industrial melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Pemerintah swasta melakukan memperkuat rantai nilai value industri pendukung, industri sport, infrastruktur untuk dan jasa penunjang lainnya. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah diharapkan sebagai regulator industri logam dasar mampu mengoptimalkan hasilnya bagi pembangunan negara secara berkeadilan dan merangka mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Keempat, pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan roadmap cetak biru hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tengah menuju Indonesia Emas 2045. Rekomendasi, 1. Pemerintah pusat daerah bisa memperbaiki regulator perizinan industri pengolahan hilirisasi industri.
Dua, memperbaiki upaya regulasi penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor industri pengolahan. Ketiga, pemerintah daerah dan pusat bisa memfasilitasi permintaan supply demand bahan baku dan bahan penolong berupaya bermitra dengan UMKM lokal. Empat, perlunya diantisipasi adanya peningkatan kapasitas generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan sektor industri. Kelima, pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan PMA ini harus melakukan pengolahan secara terpadu dan mempunyai komitmen menjalankan memperbaiki regulasi, terutama analisis dampak lingkungan dan mengurangi buangan hasil industri. Demikian penyajian daripada disampaikan oleh Promovendus pada disertasi ini. Bila ada hal yang kurang berkenan, Promovendus mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yakni memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, komentar maupun sanggahan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Dr. Madris SE, DPS MSI. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Yang paling berbahagia hari ini adalah Pak Simon. Dan nanti di luar forum ini saya mau bincang-bincang dengan beliau karena ada hubungan emosional dengan BPS. Oh gitu. Baik, saya mau say hello dengan senior-senior di sini. Pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Terima kasih atas undangannya, Pak. Terus co-promotor Dr. Suparman SEMC. Oh, sekretaris ya, kalau saya katakan. Sekretaris Dr. Suparman SEMC. Terus kolega terasa lama tapi baru. Itu Dr. Musakir SEMC, terus Pak Dr. Ikhwan, terima kasih banyak Pak Dr. Ikhwan, kemudian Pak Dr. Samsudin HM MSc, ini teman di Unhas dulu ya, kenal masih ada raut wajah yang meskipun kita sudah senior tapi ada rada-rada waktu kita di pelonco itu teman. Terus Bapak Profesor Dr. Erpol Fatah APSE, kemudian kita hari adalah Dr. Edi Takwa SE MSc. Baik hadirin yang saya muliakan, dan tentu saja kita berdoa supaya Pak Simon hari ini mengakhiri penyiksaannya di pasca nah, tidak terselesai lagi Pak. Tapi yang saya salut Pak, mungkin pastilah kita lebih berumur dibanding beliau, tapi semangatnya itu luar biasa ya. Biasa untuk dokter itu 44, ya 50, saya 47 baru dokter Pak. Baik, mungkin Anda tahu apakah ada kaitan atau tidak. Beliau ini meneliti tentang hal yang sangat penting, yaitu menggunakan sebuah analisis statistik ya. Sangat advance dan menurut saya biayanya sangat mahal, yaitu input output, dan sangat mungkin sebabnya sehingga analisis ini hanya dilakukan oleh BPS tingkat provinsi 2016 dan untuk nasional masih ada mungkin 2021 ya. Nah, dua itu masih kerjasama dengan BPS dengan Bapeda provinsi itu lancar Pak ya, laporan-laporan itu karena sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Saya tidak tahu kenapa BPS tidak padahal sangat penting ya persoalan ini. Baik, saya ingin masuk ke, saya ingin belajar sebenarnya. Saya tidak tahu persis tentang input output, hanya pernah waktu ambil perencanaan sama Pak Pisah Lagu dulu. Kita mengawang-awang kita tentang input output karena sangat
Inputnya kita tidak tahu, outputnya juga lebih sudah lewat dia tuh diekspor atau di mana ya. Baik, saya mau konfirmasi bahwa pertama adalah ini provinsi Sulawesi Tengah dan data yang Bapak pakai itu 2016. Apakah 2025 katakanlah begitu masih valid ya? Kalau kita lihat persoalan tambang dan seterusnya di sini kan sangat berkembang, dinamis dan seterusnya. Nah, sejauh mana angka-angka ini masih bisa dipertahankan, Pak? Bisa komentar. Supaya kita tidak sia-sia mau mendoktorkan Bapak. Silakan. Boleh izin pimpinan sidang yang yang terpelajar Dr. Matris SE LPS MSI. Izinkan saya menjawab, Pak, bahwa sebenarnya relevansinya antara memang I.O. ini membuatnya mahal, terus waktunya juga lama. Nah, untuk I.O. 2000 relevansinya sebenarnya antara 2016 I.O. yang terakhir diterbitkan oleh BPS itu IRI I.O. itu 2016. Kalau pusat, BPS pusat menerbitkan 2020 untuk seluruh wilayah. Di Indonesia masih lakukan tahapan rekonsiliasi, jadi masih proses. Mungkin akan terbit juga 2020, cuma waktunya belum. Jadi kita menggunakan data yang paling akhir 2016. Nah, ini relevansinya terhadap pembangunan. Ternyata ada keterkaitan ini melihat dampak daripada final demand-nya. Nah, ini kita sudah coba aplikasikan dalam disertasi ini. Terhadap nilai tambah, kami menemukan ternyata subsektor industri logam ini sebagai yang paling terbesar dan ini masih relevan dengan kondisi saat ini. Sambil menunggu perbaikan, tentu pada saat terjadi hilirisasi awal di tahun 2014 awalnya, itu sudah masuk dalam di I.O. di 2016. Nah, jadi gambarannya ini masih cukup relevan untuk melihat keterkaitan antara sektor dan itu yang data paling terakhir. Apakah kita di 2018? Iya. Apakah masih bisa diasumsikan bahwa kondisi khusus untuk manufacturing industri polanya akan berubah? Apakah prediksi ini kalau kita pakai perencanaan ke depan itu bisa menjadi basis atau gimana? Karena 2016 nanti 2026 itu sudah 10 tahun. Apakah kondisi itu asumsinya masih sama? Iya. Harus ada di penjelasan di dalam meskipun ini relatif tua misalnya tapi masih jago kan? Iya. Nah itu Pak. Memang itu Pak Doktor, ini memang keterbatasan dari I.O. itu sendiri. Jadi I.O. itu keterbatasan pertama dia membuatnya besar ya, supaya terus dia lama, sifatnya memang statis. Jadi untuk melakukan, kecuali kita melakukan proyeksi, membuat proyeksi yang semacam itu, I.O. dalam bentuk ya versi lebih baru, tapi tentu ini terkait dengan biaya survei juga yang cukup besar. Jadi yang saya sampaikan, tolong disampaikan di dalam mungkin di depan bahwa meskipun ini 2016, tapi ini kan polanya tidak berubah, angka-angkanya sama, levelnya relatif sama, tapi patennya, ya, pola sama. Misalnya kalau struktur ekonomi begini saja, nanti 20 tahun pasti berubah. Jadi hasil dari I.O. ini tidak berubah secara signifikan. Meskipun di 2026 nanti, supaya orang membaca bahwa meskipun data 2016 itu untuk 10 tahun ke depan belum usang, belum namanya kalau barang itu Pak, belum expire ya. Ya itu Pak, tulis di dalam. Memang Pak expire ya. Mohon izin Pak. Silakan. Memang di BPS sendiri I.O. tidak dibuat tiap tahun. Paling cepat itu 5 tahun, terakhir itu sudah 10 tahun. Nah,
Jadi tidak ada tiap tahun karena biayanya besar Pak. Ketika melakukan survei dasar pertama, IO itu hampir-hampir kita mirip dengan pergantian base year tahun dasar. Nah, Oke, jadi ini oke. Ya, itu ada disampaikan di dalam Pak. Siap. Jangan disampaikan bahwa biayanya mahal Pak. Iya. Itu persoalan duit. Disampaikan bahwa meskipun 10 tahun ini masih relevan. eksis. Iya. Nah, apa namanya, awet tua Pak ya? Awet tua Pak. Iya. Oke, bagus. Nah, yang berikutnya adalah kan ada yang paling penting juga, salah satu hal ukuran yang paling penting dalam analisis IPO itu setahu saya adalah indeks backward dengan forward. Iya. Nah, Bapak menganalisis di industri manufaktur, industri pengolahan, berarti dia pusatnya. Saya melihat angka-angka di sini. Backwardnya bagus besar 1, sekian. Iya. Tetapi forwardnya 0, kecuali tadi makanan dan minuman yang 1, sekian kan di bawah 1 ya. Nah, bisakah jelaskan ke saya, karena saya katakan tadi bahwa saya tidak paham benar dengan itu. Apa implikasi kalau besar dari 1 dan apa implikasi lebih kecil dari 1 terkait dengan persoalan penyerapan tenaga kerja dan ekspor. Karena inti dari ILO itu adalah bisa mengukur berapa tenaga kerja yang terserap, kemudian berapa yang bisa diekspor. Ada angka-angka disampaikan tadi Pak. Coba, Ya. silakan. Mohon izin saya jawab Pak Dr. Nafis bahwa untuk backward intent itu melihat dari kaitan dari belakang melihat dari angka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa backward intent lebih tinggi dari forward intent. Artinya backward intent ini memerlukan input daripada sektor lain. Sedangkan pendorongnya itu adalah forward intent dari industri bahan makanan dan minuman. Sehingga kelihatan dia bernilai 1, dia sebagai pendorong untuk industri baik di forward intent, backward intent. Nah, apa yang menarik untuk Bapak beberapa subsektor itu, ambil satu contoh. Apa yang menurut Bapak yang paling penting? Satu saja subsektor. Contoh misalkan industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman, forwardnya 2,3, sama-sama besar gitu Pak. Sama-sama besar. Ya, yang forwardnya besar tapi backwardnya besar tapi forwardnya kecil. Industri karet. Nah, industri karet itu Pak. Nah, industri karet itu backwardnya paling besar dominan. Ya. Maksudnya Jadi karet ini sebenarnya dia mensuplai terhadap industri logam. Jadi dia membutuhkan. Jadi jadi outputnya dari logam itu. Iya, logam. Dipakai untuk karet. Iya. Jadi kalau dilihat backwardnya lebih tinggi. Banyak output logam. Iya, output dipakai untuk produksi karet. Produksi karet. Jadi karena Oke, saya ngerti. Jadi industri logam seperti industri yang ada di smelter itu membutuhkan dari karet untuk bahan-bahan itu Pak. Semua proses industri itu ada dari karet. Jadi karet, oke. Terus yang diproduksi karet atau logam? Logam yang kita produksi dari logam iya. Membutuhkan karet. Iya, membutuhkan jadi. Ya? Iya. Itu backward. Backwardnya. Jadi contohnya itu. Logam memproduksi untuk apa? Logam diproduksi jadi ke karet. Karet kan membutuhkan apa? Alat, jadi alat-alat berat itu. Belum. Bapak perhatikan apa tadi? Backward. Tidak ada yang awal di tengah apa yang produksi apa? Karet atau logam? Karet ya. Oke ya Pak ya. Kalau karet ya. Pak. Saya memproduksi karet. Oke. Terus saya membutuhkan itu apa, sebagai Pak? input. Jangan Pak. Jangan sebagai input Pak. Nah. Kan misalnya jagung, ya kan? Terus biji pakan
bahkan menghasilkan telur. Telur. Nah, berarti kita bicara tentang pakan, kita tidak bicara tentang jagung. Nah, Bapak bicara tentang apa? Tadi tentang logam ya. Logam, oke, itu Mas. Logam apa proses dia Ya membutuhkan. dulu Pak, saya mau paham yang logam. Iya. Terus membutuhkan apa? Membutuhkan karet sebagai itu supply-nya. Membutuhkan Iya, input dari untuk dari karet. membuat logam. Iya, membuat logam. Logam. Iya. Logam itu apa Pak? Forwardnya ke depannya. Forward itu kan output di sini dipakai untuk konsep. Kita bicara X, Y, Z. XYZ ya. Saya tanya sekarang punya posisi di Y. Y, apa Y-nya Pak? X, Y, Z. Y-nya apa Pak? Sektor apa? Tadi makanan juga misalnya. Dia Pak. Ini Makanan sudah satu-satu kan positif-positif, besar-besar coba. iya. Kalau karet misalkan dengan logam akan membutuhkan logam juga membutuhkan apa? Tekstil ya untuk kerja. Mungkin begini Pak, A, B, C, ya. Kita bicara di B. B itu membutuhkan A. Jadi Pak, Iya. itu kan backward. Forwardnya, Yang ke depan. produksi dari B dibutuhkan oleh C. Iya. Yang saya tanya, apa implikasinya kalau backwardnya lebih besar dibanding dengan forwardnya? Implikasinya bila backwardnya lebih besar, itu akan sebagai input dia sebagai input dari sektor lainnya. Tapi kalau dia punya forwardnya yang besar, dia sebagai pendorong. Data Bapak di sini kan forward begini. Kita ambil yang backwardnya besar dan forwardnya kecil. Kalau forwardnya besar, berarti banyak output di sektor A, di B tadi itu dibutuhkan oleh sektor lain, ya. Itu yang diekspor Pak. Kalau terjadi supply itu excess supply, itu diekspor. Kalau tidak semua dikonsumsi dalam negeri, diekspor. Salah satu bagusnya, baiknya output, dia bisa mencerita tentang operation outputnya itu, ekspornya. Nah, tetapi kalau sektor itu banyak dikerjakan dalam negeri, misalnya di A tadi itu, input yang dipakai oleh B dikerjakan di dalam negeri, berarti dia menyerap banyak tenaga kerja. Iya. Intinya analisis input output itu persoalan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan atau penciptaan lapangan kerja Pak. Itu yang Bapak harus ke sana itu. Saya ngerti teman-teman di BPS dia memang lihai di itu. Tapi harus belajar bagaimana implikasi ekonomi dan sebagainya. Dan satu lagi persoalan inflasi. Kalau Bapak sudah membahas itu 3 hal, trilogi pembangunan di Orde Baru, itu Bapak sudah doktor ekonomi. Bukan dokter statistik lagi kan? Saya gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Gubernur. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Musakir SE MSI. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat berbahagia Promovendus Pak Simon SSI MM. Sebentar lagi ya insya Allah bisa dipromosikan menjadi seorang doktor ekonomi. Saya kira ini ujian promosi doktor ilmu ekonomi. Saudara mengajukan disertasi analisis peran industri pengolahan di dalam perekonomian, tinjauan IO input output perekonomian Sulawesi Tengah. Dan yang kami hormati
Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU SNN sebagai Ketua, Pak Dr. Suparman SMSI sebagai Sekretaris, dan kami muliakan Bapak Dr. Madris SE DPS MSI. Beliau ini seharusnya ada kegiatan di luar daerah lain pada jadwal yang sama, tapi demi Pak Simon ini saya bajak beliau. Saya datang di sini. Iya. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Pak Dr. Muhammad Ihwan sebagai penguji anggota, Pak Dr. Samsudin HM MSI, dan yang kami muliakan Profesor Dr. Rilpol Patatope SE dan Dr. Edi Takwa SMC sebagai promotor dan kopromotor. Saudara, pertama kami ucapkan selamat. Dan pertanyaan tadi sudah banyak secara dalam implementasi dari analisis yang Anda gunakan, model input output yang digunakan untuk menganalisis keterikatan sektor di dalam suatu perekonomian, khususnya Sulawesi Tengah. Ya. Tadi sudah banyak hal, saya langsung saja karena banyak teman-teman yang akan juga memberikan pendalaman. Saya langsung kepada analisis yang Anda gunakan ini tentunya ada keterbatasan. Ya. Apa kelemahan dari pendekatan input output ini yang Anda gunakan ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih yang terpelajar Dr. Mujakir SMSI. Prof. Venus menjelaskan bahwa keterbatasan dari dan kelemahan dari input output sendiri, pertama input output itu bersifat statis ya, jadi kelemahan yang kedua tentu ketika membuat ini sering tidak time lag, waktunya sering terlambat dibandingkan dengan yang ada. Tiga, tentu memerlukan data yang juga cukup banyak untuk melakukan survei, sehingga keterbatasan itu akan terjadi pada I/O. Sehingga I/O ini dibuatnya tidak dalam tiap tahun, dia akan dibuat 5 tahun atau 10 tahun sekali paling cepat. Sisi lain adalah tadi mengenai keterbatasan juga, bahwa koefisien teknologinya itu juga digunakan itu adalah tetap. Jadi itu juga salah satu kelemahan dari I/O. Yang kedua mungkin pertanyaan implikasi dari kebijakan hasil penilaian Anda ini sendiri. Ini berdasarkan hasil penelitian Anda, kebijakan prioritas seperti apa yang Anda rekomendasikan bagi pemerintah daerah? Disampaikan untuk pemerintah daerah, pertama melakukan proyeksi tadi untuk, kalau tidak salah kami menyampaikan dalam disertasi kami mengenai proyeksi untuk 5 tahun ke depan itu. Di situ ada kaitan menggunakan I/O-nya. Sektor-sektor alternatif lain selain misalkan terjadi penurunan daripada hilirisasi nikel, ada sektor lain kami rekomendasikan untuk UMKM, terutama pada industri makanan dan minuman. Itu sebagai industri kunci dari I/O ini akan membantu sekali untuk pengembangan UMKM, sehingga akan menimbulkan nilai tambah bruto untuk ekonomi ke masa depan yang seandainya terjadi penurunan daripada hilirisasi industri. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Samsudin HM MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum saya memberikan tanggapan terhadap disertasi ini, saya ingin menyapa dulu Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU Asia Engineering. Yang saya hormati
kasih keras ya. Dr. Suparman SMSI selaku sekretaris, yang saya hormati Dr. Madris SE MPS MSI, ini teman pelonco dulu tahun 1981 yang luar biasa keras, masih ingat sampai sekarang. Yang saya hormati Dr. Mujakir SMSI, yang saya hormati Dr. Muhammad Iwan MSI, yang saya hormati Profesor Dr. Paul Patatope SE, yang saya hormati Dr. Edi Takwa SMSI. Saya tidak bertanya tentang tadi. Yang saya pertanyakan adalah dampak negatif dari sebuah industri. Saya kebetulan pernah melakukan AMDA di sana. Ada beberapa daerah yang direalokasi, terutama daerah transmigrasi, menjadi lokasi industri. Sekian ribu hektar pada saat itu. Kemudian dampaknya itu masalah kesehatan. Luar biasa menurut cerita, saya belum dapat data pasti, bahwa keberadaan sektor industri pengolahan nikel ini telah memberikan dampak sosial, kesehatan yang luar biasa. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak terhadap dampak dari keberadaan perusahaan? Kita tidak saja berbicara tentang pengaruh positif dari sebuah industri pengolahan, karena ada masanya 10 tahun, 20 tahun akan datang kerugian jauh lebih besar, terutama sekian ratus transmigrasi tadi yang sudah dipindahkan. Ini adalah lokasi pertanian luar biasa potensi di dalam mensuplai pertanian di Morowali beberapa waktu lalu. Sekarang sudah berubah, sebagian masih berjalan, sebagian ditempatkan di Morowali Utara. Ini bagaimana pandangan Bapak terhadap itu? Apakah kita sekedar mengejar saat sekarang luar biasa pertumbuhan ekonomi, tetapi dampak pengangguran juga masih tinggi, apalagi kemiskinan masih tinggi di Morowali. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon pandangan Prof. Firdaus tentang apa yang harus dilakukan ke depan dalam mempertahankan perekonomian Sulawesi. Yang terpelajar, yang amat terpelajar Dr. Samsudin HM mengenai dampak negatif daripada industri pengolahan ini, menurut pandangan Prof. Firdaus, pertama masalah aturan regulasi. Baik perusahaan kadang-kadang tidak menepati regulasi, dan kedua juga pembuatan masalah AMDAL kadang-kadang mudah diloloskan. Seperti contoh sekarang kasus di PT Wabau di Morowali, itu kelihatan menggunakan air dari sungai yang digunakan untuk pertanian sawah, tapi diairi untuk mesin turbin dari proses industri, sehingga oleh Pak Gubernur langsung ditutup. Nah, pertanyaan ini kadang-kadang masalahnya regulasinya. Tapi di satu sisi kita juga memerlukan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi kita. Saya bisa bayangkan dulu ketika tahun 2010-2011, memang seperti yang Pak Dr. Samsudin katakan, kita tidak bergerak. Di sana di Bahadopi, orang masih kasih mandi kerbau, masih sawah, tidak ada nilai tambah. Sekarang luar biasa, hanya masalahnya itu regulasinya, seperti di Bahadopi juga, dampak penyakit terhadap ISPA, itu juga luar biasa. Nah, masalahnya juga perusahaan ini pengawasan, apa perusahaan patuh tidak dengan komitmen. Sebenarnya industri yang bagus, tapi masalahnya pengawasan, dan memang harus betul-betul dijalankan dengan benar gitu. Nah, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pengawasan, tapi sebenarnya arahnya sudah benar. Cuma masalahnya pengawasannya kadang-kadang menyimpang, itu yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh,
Nah, ini yang menjadi PR baik pemerintah daerah, baik perusahaan, harus ada komitmen menjalankan peraturan dengan benar. Mungkin demikian pandangan dari Prof. Pendus. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Samsudin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Ikhwan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan untuk sedikit memberi pengetahuan baru dan agar Promovendus selalu setia dengan keadaan yang dihadapi hari ini. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Adam Malik, yang terhormat dan terpelajar Dr. Suparman, yang terhormat dan terpelajar, kami tambah sedikit selamat datang kepada Dr. Madris. 3 tadi adalah kalimat yang tepat ketika berada di sana. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Musakir, yang terhormat dan terpelajar Dr. Samsudin, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Patatope, dan yang terhormat terpelajar Dr. Edi Takwa. Berbahagia Pak Simon, hari ini sudah sempat juga mengoreksi bahwa yang ditampilkan hari ini bukan lagi sebuah naskah untuk promosi doktor, tapi harusnya sudah bentuk disertasi yang diuji secara publik. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Promovendus. Hari ini Promovendus akan mengikuti sampai dengan ujung waktu untuk dinyatakan sebagai doktor. Saat ini baru Promovendus. Lalu beberapa hal yang akan kami klarifikasi kepada Promovendus. Pertama, Promovendus perlu menjawab singkat. Benarkah pernyataan kami untuk bertanya kepada Promovendus? Sesungguhnya Promovendus ingin memantau peran industri pengolahan dalam perekonomian. Benar? Benar. Oke, makasih. Kalau Bapak Promovendus menyatakan tidak benar, maka gagal. Namun untuk melihat peran tersebut, ya, peran industri pengolahan dalam perekonomian, Promovendus menawarkan sebuah analisis dengan input output. Apakah benar demikian, Promovendus? Benar. Oke. Jika itu benar, maka Promovendus sudah pasti punya keteguhan bahwa input output adalah metode terbaik untuk melaksanakan tujuan agar peran industri pengolahan dalam perekonomian di Sulawesi Tengah terdeteksi. Benar begitu, Promovendus? Oke. Sekarang kita ke pertanyaan Promovendus. Apabila pembicaraan awal tadi, Promovendus begitu mengakui kehebatan input output untuk mendeteksi tentang industri pengolahan dalam perekonomian tanpa keraguan, maka lahirlah disertasi. Untuk memenuhi ketidakraguan itu, pertanyaan ini harus dijawab. Apakah temuan saat ini dapat dimanfaatkan untuk inferensi di daerah lain? Atau bahkan inferensi ke daerah-daerah yang lain?
Jadi tadi yang pertama daerah yang lain, lalu yang kedua daerah-daerah yang lain. Ataukah dia hanya sebagai kekuatan untuk proyeksi di daerah itu, tidak untuk proyeksi ke daerah yang lain? Silakan Prof. Venus. Untuk input output yang kita gunakan, ini adalah input output yang di daerah ini Pak, jadi Sulawesi Tengah. Tentu kalau mau ke daerah lain, mereka punya input output sendiri. Contoh seperti di daerah Sulawesi Selatan, mungkin punya karena basicnya di pertanian. Kita adalah basicnya di industri, itu sudah berbeda. Nah, terus kalau mungkin digunakan untuk lain, paling kurang ada ketersebandingan. Tapi seperti daerah kita ini merupakan salah satu daerah hilirisasi industri di Indonesia, itu selain di Sulawesi Tengah ada di Halmahera, Maluku Utara. Nah itu kecuali ada riset lagi lebih lanjut bahwa keterkaitan antara di Indonesia beberapa daerah yang punya hilirisasi industri bisa ya. Cuma untuk saat ini kita spesifik IO-nya adalah Sulawesi Tengah. Ini bagian. Nah, bagus Prof. Venus secara statistik dibekali oleh statistika menjawab dengan tanpa keraguan bahwa tidak dapat dimanfaatkan sebagai inferensi, tetapi sangat mungkin dimanfaatkan untuk proyeksi. Apakah yang terakhir ini Prof. Venus setuju untuk proyeksi? Untuk melakukan proyeksi, kita harus memerlukan, tidak mungkin ada hanya satu tabel I/O saja. Kalau ada beberapa tabel tahun I/O, kita bisa melakukan proyeksi. Nah, ini salah satu memang daripada kelebihan daripada I/O ini bisa melakukan demikian. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Suparman SE MSI, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang kami hormati seluruh tim penguji, karena tadi saya sudah bacakan satu-satu, langsung saja. Pertama secara keseluruhan sudah ditanyakan oleh panelis. Yang ingin saya tanyakan pendek saja Pak. Di dalam struktur industri pengolahan atau industri Indonesia, Bapak menggunakan basis teori di dalam menganalisis ini adalah menggunakan Chicago School Mazhab atau Harvard School Mazhab. Di dalam teori ini Pak, kami menggunakan dari Harvard School Mazhab. Apa? Harvard School Mazhab, itu poinnya apa? Poinnya mengenai bahwa ada keterkaitan antara sisi supply side dan demand side tadi. Oke. Yang kedua, itu pertanyaan saya kaitan dengan state of the art dari teori yang diadopsi. Yang kedua, di dalam satu disertasi itu kan harus ada novelty, ya. Tadi sudah banyak ditanyakan, ada kelemahan dari model I/O, di mana I/O ini adalah I/O standar, tentu saja dia statik. Sementara banyak kelemahan itu, kenapa tidak menjadi temuan novelty itu menawarkan I/O model dynamic, misalnya dynamic I/O, atau tadi interregional I/O, atau yang baru misalnya banyak riset yang kalau kita baca secara hati-hati itu ada environmental I/O. Tadi kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Dr. Samsudin. Atau misalnya kelemahan dari disertasi ini adalah di luar dari apa yang menjadi kelebihannya. Tadi Promovendus menyatakan bahwa ketergantungan pada ekspor. Kenapa tidak menggunakan global multi-regional I/O sebagai satu novelty? Kalau ini saya lihat masih pada melaksanakan model perhitungan I/O. Kalau ini sudah saya kasih tugas anak S2 Pak. Artinya pekerjaan I/O 2005, 2016 itu kan hal yang biasa. Jadi sudah dikerjakan di mahasiswa S2
yang saya bimbing atau skripsi anak S1 menggunakan IO. Yang saya ingin terima ini sesuatu yang novelty disertasi itu adalah ada tawaran yang baru, bukan replikasi. Kalau saya menilainya masih replikasi, artinya mengerjakan ya IO, hitungannya dapat. Disertasi itu harus ada novelty. Misalnya contohnya Pak, kalau kita membuat teh, ada teh sariwangi, ada teh rasa jeruk, ada teh lemon. Nah, ini tehnya masih teh yang sudah biasa diproduksi Pak. Jadi kami ingin Promovendus menyampaikan apa yang paling novelty dari disertasi ini, sehingga kami berkeyakinan kami memberikan nilai yang paling tinggi dari tawaran disertasi Promovendus. Silakan. SMSI, Promovendus menyampaikan bahwa tawaran yang tertinggi daripada disertasi adalah mengenai keterkaitan dari backward income dan forward income, di mana backward income ini sebagai faktor pendorong daripada kegiatan di subsektor industri pengolahan. Di mana juga kami menemukan bahwa industri bahan makanan merupakan sektor unggulan dari forward income dan backward income. Ini kekuatannya. Terima kasih Bapak Dr. Suparman. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Edi Takwa SE MSI. Silakan Pak. Terima kasih banyak Bapak Ketua Sidang yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Adam Malik, kepada Pak Simon, selamat Pak ya. Kita bimbingan proses yang sudah sangat lama ya. Akhirnya kita insya Allah kalau Bapak berhasil akan menyandang gelar doktor pada hari ini. Amin. Saya pikir tadi sudah banyak sekali pertanyaan dari penguji yang lainnya yang berfokus kepada isi daripada disertasi ini ya. Saya mungkin tidak akan banyak atau tidak akan mengomentari isi daripada disertasi ini. Saya akan sedikit membuka saja. Dari hasil kajian Bapak adalah sektor industri Sulawesi Tengah itu adalah mengalami kemajuan yang sangat pesat ya. Dari tahun awal sampai tahun-tahun sekarang ini kalau didasarkan kepada bukan data IO kan gitu ya. Kalau data IO kan terbatas sampai 2016, tapi kalau berdasarkan data-data tahun-tahun sekarang ini mengalami pertumbuhan yang sangat besar sekali, bahkan value added-nya itu sekitar 40% dari total PDRB Sulawesi Tengah. Nanti kondisi yang kontras, mungkin Bapak sifatnya wawasan saja mungkin ya, pertanyaan saya itu terjadi di level nasional. Di level nasional itu selama 20 tahun terakhir itu bukan terjadi industrialisasi, tapi malah terjadi deindustrialisasi ya. Bahwa peranan atau sektor industri terhadap PDB nasional pada tahun-tahun 2002 kira-kira 23 tahun lalu itu sempat menyentuh sekitar 31%, merosot terus sampai sekarang ini ya, kira-kira 22 tahun kemudian sampai 2024 itu peran sektor industri itu sekitar 19% saja ya. Jadi merosot. Jadi kalau di Sulawesi Tengah terjadi industrialisasi yang luar biasa, di nasional malah terjadi deindustrialisasi. Dampaknya apa? Dampaknya itu adalah pertama tadi adalah value added sektor industri merosot tajam. Kemudian yang kedua adalah peranan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja sekarang kita itu banyak beralih dari sektor formal ke sektor informal. Ya, kita tahu bahwa sektor informal adalah sangat rentan terhadap kondisinya dia ya. Dari berbagai jaminan tentu lebih bagus di sektor formal daripada sektor informal bagi tenaga kerja yang bekerja. Dan juga kalau kita belajar teori ekonomi kan peranan sektor industri itu sebaiknya memang meningkat dari waktu ke waktu dalam suatu PDB suatu negara kan begitu ya. Mungkin Bapak bisa berkomentar lah kenapa di level nasional itu kondisinya seperti ini gitu ya, apalagi kalau kita akan mencapai di disertasi Bapak juga berapa kali Bapak sebutkan akan mencapai misalkan industri Indonesia Emas tahun 2045 yang ditandai oleh peran sektor industri yang luar biasa. Sekarang nggak sampai 20% Pak, cuma 19 ya. Pertanyaan saya mungkin makro saja ya. Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa begitu di level nasional? Dan kira-kira apa yang sudah dan akan atau seharusnya dikerjakan oleh pemerintah? Silakan Pak. Terpelajar Dr. Edi Takwa SMSI, kami
Promovendus mencoba menjawab bahwa pertama, kenapa perbedaannya dengan di level nasional? Di level nasional, pertama daya saing. Tenaga kerja yang ada, skillnya di Indonesia ini SDM-nya lebih rendah. Terus kedua, PHK. PHK banyak berubah dari sektor industri ke jasa, sehingga di jasa maupun dari formal ke informal meningkat cukup drastis. Makanya terus yang sisi lainnya juga adalah kebijakan pemerintah. Kadang-kadang itu investasi, untuk menarik investasi terutama di sektor industri melakukan satu pintu. Kondisinya memang agak berat gitu. Terakhir yang paling nampak adalah penutupan banyak pengangguran. Nah, ini banyak PHK ini akibat dari lemahnya banyak sektor-sektor industri yang cenderung tenaga kerjanya yang di PHK. Ini memang seiring berbeda dengan yang di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah penguatan investasi yang masuk di sektor industri demikian besar. Ini bahkan yang dari penanaman modal investasi menunjukkan sudah 6 kali lipat. Dan itu berada pada sektor industri logam dasar. Nah, ini memang agak sedikit dibilang berbeda ya, mirip tapi dia berbeda. Nasional pencapaiannya dari industri menjadi desentralisasi semakin menurun. Dari pencapaian yang diharapkan bisa meningkat sampai 20% lebih, cenderungannya makin menurun, melemah. Terutama dari posisi daya saing dari sektor industri. Mungkin demikian Pak Promovendus menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan sekarang kepada Profesor Dr. Erpol atau BSE. Silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua. Pak Simon, saya kalau mau bimbing biasa jarang berkomentar, tapi kali ini saya harus berkomentar. Ya, masalah input output ya. Jadi sebenarnya Anda punya novelty yang paling hakiki di input output itu setelah Anda lihat, ya tadi dikemukakan oleh penguji eksternal itu adalah selisih antara backward linkage dengan forward linkage. Kenapa di situ sebenarnya yang paling hakiki sudah disampaikan, kenapa efek ke depan, jadi bahan baku yang digunakan di depan itu kurang karena kebanyakan yang bisa pengolahan itu langsung diekspor. Sementara dia pada saat dibikin itu dia membutuhkan banyak bahan baku dari tempat lain. Di situ kuncinya ini Anda punya disertasi. Cuma saya lihat ini Anda gugup kayaknya dari tadi. Iya. Ini di sini intinya Anda punya disertasi. Lalu dari situ Anda jelaskan sesuatu yang lebih dari satu, misalnya makanan, kenapa makanan bagus ke depannya. Memang permintaan makanan sementara berjalan terus juga orang makan di sana. Iya. Ini yang banyak dikritik orang, dampaknya industri pengolahan di sana itu kurang karena tidak diputar, langsung diekspor. Jadi di situ yang banyak. Di sini sebenarnya intinya Anda punya disertasi. Begitu menganalisis kalau orang doktor. Saya berapa kali kalau saya punya bimbingan tidak pernah berkomentar, kali ini saya harus berkomentar. Ya, kayaknya gugup saya lihat pasti tadi. Siap. Ya. Ini ada semua teman-temannya Bapak di BPS ini, tentu mereka juga sudah siap-siap bantu Bapak seandainya sudah bantu Bapak menjawab. Ya. Saya kira begitu. Jadi itu setelah itu baru dianalisis satu-satu per subsektor ya. Tapi kira-kira intinya jalannya di situ. Ya toh. Kemarin kan waktu seminar itu sudah banyak orang bertanya, kenapa misalnya karet? Anda yang bilang sendiri, wih banyak sekali misalnya karet sana ban mobil apa dibutuhkan Pak? Anda sendiri yang jawab itu. Kenapa berkuatnya tinggi sekali? Iya kan? Oke, makasih Pak Ketua. Kita lanjutkan. Saya juga ini ya komentar ini. Kalau kita melihat ini kan sebenarnya kita mau melihat peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian di Sulawesi Tengah ya.
Iya. dengan menggunakan analisis IO, Iya. bukan EO. Kalau EO input organizer ya. Kalau ini input output. Kemudian apakah kita bisa, pertanyaan saya, bagaimana multiplier efek dari sektor industri pengolahan kalau kita lihat dari sisi output, pendapatan dan tenaga kerja, kira-kira berdasarkan hasil penelitian ini? Silakan. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN ini, mengenai dari implikasi daripada multiplier efek ini, sebenarnya dari multiplier efek ini bisa tercipta untuk industri kedepannya terhadap kebutuhan tenaga kerja dan multiplier efek. Terus di satu sisi juga multiplier efek bisa tercipta dampaknya terhadap ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah ya. Dalam hal ini tentu ada sektor-sektor, misalkan dari pertanian multiplier efeknya penggunaan bahan baku ya, dari untuk supplier ke industri, juga ada multiplier efeknya, misalkan terciptanya untuk dampak dari impor maupun ekspornya. Ini ada gambarannya multiplier efeknya. Di sisi lain juga Promovendus menganggap bahwa dengan adanya keterkaitan itu memberi dampak terhadap dari selain sisi sektor produksi, juga ada multiplier efeknya terhadap dari tenaga kerjaan. Terus ada multiplier efeknya terhadap mengenai dari untuk konsumsi rumah tangga juga ada dampaknya. Ini lebih lanjutnya kalau dilakukan implikasi lebih lanjut. Nah, sebenarnya IO itu punya dampak-dampak, misalkan dampak terhadap pariwisata juga ada bisa. Terus dampak terhadap dengan adanya menumbuh industri meningkatkan PAD bisa terhadap pemerintah dari peningkatan di APBD dan banyak lagi Pak. Terima kasih Pak. Saya kira semua anggota tim penguji sudah mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan nilai, sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang ini tidak perlu kita skorsing lagi karena sudah ada nilai di depan saya, dan saya akan langsung bacakan saja prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah semua mendapatkan A ini, sehingga 4,0. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dalam penampilan redaksi ilmiah diberi juga nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Simon dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebelum saya mengundang saudara untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan. Setuju silakan ke depan. Ya, di tengah 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Simon menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter.
Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan. Hari ini Prodi S3 Ilmu Ekonomi ketambahan 1 fresh graduated doktor lagi. Dan mulai hari ini saya kira Pak Simon sudah bisa menggunakan gelar doktor di depan namanya. Dan kita juga sudah bisa panggil sebagai Pak Doktor Simon SSI MM. Ya, sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Simon untuk memberikan ucapan terima kasih. Silakan. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Kita diberi kesempatan dalam menyelesaikan sidang ujian terbuka dengan baik. Saya mengucapkan syukur terima kasih kepada seluruh komisi tim penguji, dalam hal ini dari yang amat terpelajar Dr. Syed Adam Malik MSc IPU ASN selaku ketua, terus Dr. Suparman SMSI juga selaku sekretaris penguji, Dr. Madris SE DPS MSI selaku penguji eksternal, Dr. Mujakir SMSI selaku penguji internal, Dr. Muhammad Iwan selaku penguji anggota, Dr. Samsudin HM SMSI juga selaku penguji anggota, Profesor Dr. Paul Patato PSC selaku promotor dan penguji. Juga terima kasih kepada Dr. Edita Pak SMSI selaku co-promotor penguji. Dengan bisa mencapai gelar doktor, kami berharap dapat bisa mengabdikan untuk bangsa dan negara, kemajuan daripada ilmu ekonomi khususnya dan ilmu pengetahuan. Di satu sisi kami mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Terima kasih semua. Dengan demikian kami mengucapkan bahwa kami mengucapkan terima kasih bahwa untuk kedepannya tetap akan selalu menggunakan, apalagi kami dari alumni Universitas Tadul Akbar. Demikian penyampaian kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada Dr. Barupita, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak. Ini kebetulan pada hari ini tidak ada ibu sebagai tim penguji nih, jagoan neon semua. Juga terima kasih kepada bapak-bapak, ada Pak Dr. Soeb Jafar ini kolega, teman yang lain yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Saya kira itu yang memberi semangat sebenarnya kepada Pak Dr. Simon tadi untuk mempertahankan disertasinya, juga pada keluarga barangkali terima kasih. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.